Belum. Tes tes. Jadi gimana? Udah ada Pak, ada suaranya barusan. Udah ada. Barusan mah gak ada, barusan mah. Sekarang ada. Sekarang ada udah. Oke. Bapaknya gak ada, kenapa? Jadi gimana Kim? Oh gitu. Dimulai Pak. Ketinggalannya. Oke. Dimulai ya. Geser kemana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi pada nggak ada nih, baru Teh Santi ya sama Teh Dewi ya. Sareng sahadi tacan aya nih. Yang lain mana yang lain? Di absen dulu. Abdul Aziz ada Abdul Aziz. Ada hadir. Teh Santi ada. Hadir Pak, hadir. Teh Dewi ada. Yang lain siapa lagi nih? Lupa nih. Punten hilap. Epa ada Epa. Ayo masih di jalan. Hana ada ya. Hana ada. Siapa lagi? Sebutin lupa. Aja hadir. Santi hadir. Santi udah. Abdul Aziz, Santi, Dewi, Hana, Eka. Siapa lagi? Sofian. Ayo. Sebutin namanya. Siapa lagi? Amadila, Nurul Alpatin. Alma hadir. Alhamdulillah hadir terus. Siapa berkat? Binta Sofida. Selamat hari ini. Terus Bisa dimulai. Bisa Pak, dimulai Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almut. Waalaikumsalam. Baik, pertemuan kedua kita membahas tentang ilmu tauhid ya. Kalau kemarin kita membahas tentang ma'rifatullah. Sekarang tentang ilmu tauhid. Bisa dilihat, ada nggak? Ada layarnya? Ada. Oke. Ada ya. Pertama di pengertian, kemudian pembahasan, kedudukan, umum, dan asarnya dalam kehidupan. Asar itu bekas, dampak. Oke ya. Asar itu dampak dalam kehidupan. Yang lain? Nggak ada? Nggak muncul? Ada muncul. Pengertiannya, makna ilmu tauhid.
Nanti di-sharekan slide-nya. Sekarang silakan di. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Pengertian ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang pengokohan keyakinan agama yang dilandasi dalil-dalil akli maupun akli. Dalil akli itu Quran, hadis, ya. Kalau akli itu nanti ke akal, ke logika rasional, sehingga dapat menghilangkan segala keraguan. Oke. Jadi tauhid itu nanti berkaitan dengan keyakinan atau keimanan. Bisa ya? Berkaitan dengan keyakinan atau keimanan. Landasannya dua, yaitu ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat Qur'ani atau hadis dengan akal. Jadi kedua dalil ini harus disatukan. Kita nggak bisa mengandalkan dalil akli saja ataupun mengandalkan nakli saja. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa perumpamaan dalil nakli dengan akli itu seperti matahari dengan cahaya mata kita. Kalau misalkan di luar terang, tapi mata kita buta, kira-kira bisa melihat saya tidak? Tidak. 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 Di luar terang, tapi di mata kita buta, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Kalau dibalik, misalkan di luarnya gelap, tidak ada cahaya di luar, walaupun mata kita melihat, kita nggak melihat sesuatu. Itu jelas suaranya. Jelas. Jelas suaranya nggak? Jelas. Ya, kita bisa melihat sesuatu kalau memang ditopang oleh kedua sinar itu. Paham ya? Oke. Kalau satu tidak ada, baik cahaya di matahari atau cahaya di luar, ataupun mata kita buta, maka kita nggak akan melihat sesuatu. Maka untuk bisa melihat hakikat Allah itu, kita memerlukan dua dalil. Dalil nakli dan dalil akli. Paham ya? Jadi kita memahami berdasarkan wahyu dan juga akal kita harus difungsikan. Oke, lanjutkan. Yang menjadi pembahasan ilmu tauhid itu rukun iman yang 6. Jadi yang menjadi pembahasan dalam ilmu tauhid itu adalah arkanul iman. Arkanul iman itu adalah rukun iman yang 6. Bisa disebutkan, silahkan. Teh Santi, Emote. Rukun iman apa aja? Rukun iman ada 6, Pak. Oke, siap. Satu Ya. apa? Iman kepada? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Oke. 3. 3, iman kepada kitab. Kemudian? 4, iman kepada nabi dan rasul. Oke, lanjut. 2 lagi. 5, iman kepada hari kiamat. Ke-6. 6, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Oke. Itu pembahasan ilmu tauhid. Iya. Jadi rukun-rukun iman. Rukun itu rukun itu tiang-tiangnya. Ya. Rukun itu tiang-tiangnya. Jadi
benteng-bentengnya gitu, yang menjadi rukun iman itu. Itu di ahli sunnah. Kalau di yang lain berbeda. Di kelompok yang lain misalkan di Syiah ataupun kelompok yang itu berbeda rukun imannya. Oke. Nah ini ya sudah nampak. Barusan disebutkan oleh Santi ada arkanul iman, satu Allah, kemudian kedua malaikat dulu ya, ini salah slide nih, mohon maaf. Yang kedua iman malaikat, ketiga kitab, keempat Rasul, kelima hari akhir, dan keenam takdir Allah, qadar. Urutannya begitu. Ini yang akan menjadi objek pembahasan dari arkanul iman. Kemudian kedudukan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Asyraful ulum. Jadi asyraf itu paling mulia. Ya. Isim tabdil, isim yang paling perbandingannya kayak comparative degree dalam Inggris itu. Atau superlative degree. Perbandingannya, misalkan asyraf itu berarti paling tinggi, paling mulia, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena satu, pokok pembahasannya adalah Allah, tentang Allah Rabbul Alamin. Dan pembahasan tentang Allah Rabbul Alamin yang kemarin dibahas itu merupakan asyraful maudhu'in. Jadi tema yang paling tinggi. Jadi yang kemarin dibahas itu adalah tema yang paling tinggi tentang Allah. Hakikat Allah sebagai Al-Malik, Al-Khaliq dan Ar-Rabb kemarin itu. Kemudian manfaatnya itu paling luhur, paling tinggi, paling mulia. Sebut asyraful manfaatin. Asyraful manfaatin. Jadi memang mempelajari ilmu tauhid itu harus diutamakan. Ya, yang disayangkan hari ini kebanyakan para ustadz itu hanya membahas seputar fikih. Kira-kira kalau misalkan kita mendengarkan pengajian-pengajian yang dibahas apa kira-kira? Ilmu tauhid atau membahas tentang fikih, toharoh misalkan gitu. Kalau di masjid kita mendengarkan kajian rutin, itu biasanya yang dibahas itu apa? Tauhid atau bab fikih? Fikih ya? Iya. Bahkan fikihnya pun paling di bab-bab awal, bab-bab tentang toharoh. Betul ya? Ya, Pak. Bab toharoh itu bab wudu, bab tayamum gitu ya? Iya. Ya. Kemudian juga kalau misalkan di bulan-bulan saum, Ramadan, paling dibahas fikih saum. Jadi hari ini kondisinya itu kedudukan ilmu tauhid yang paling mulia itu asyraful ulumi itu ternyata di sebagian masyarakat itu sudah jarang dikaji bab tauhid ini. Itu ya. Padahal dibanding ilmu fikih, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang menjadi pokok dasar. Siap. Kalau dalam pohon ya, tauhid itu sebagai fondasinya atau akarnya. Sementara kalau misalkan fikih itu bab buah, ya, batang cabang gitu ya, cabang batang gitu ya. Ya. Padahal hari ini kalau kita melihat fenomena hari ini di dunia ini atau misalkan di masyarakat kita, hal yang paling mengkhawatirkan itu adalah dirusaknya tauhid kita. Jadi orang-orang yang hari ini misalkan sedikit terhadap Islam itu responnya negatif, itu biasanya mau menghancurkan akar. Sementara kita bermasalah di bidang cabang. Gitu. Masih meributkan, misalkan kemarin kita bahas meributkan tentang fikih ibadah,
yang namanya kunut tidak kunut, yang namanya atahiyat itu tasyahud, telunjuknya apakah di awal, diacungkannya ketika menyebutkan atahiyatu mubarakatuh, ataukah misalkan pas syahadatain. Itu masalah juga kan gitu ya. Gitu. Iya. Itu fenomena di masyarakat kita hari ini. Gitu. Harusnya ilmu tauhid ini menjadi ilmu yang pokok, yang wajib ain juga. Jadi kalau misalkan kita tidak memahami tentang bab hadis, sholat hadisnya, saum tentang dalilnya, itu fardu kifayah sebetulnya. Tapi kalau tidak paham ilmu tauhid, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa karena itu bersifat wajib ain. Wajib ain itu wajib yang menjadi dosa kalau kita nggak bisa memahaminya, walaupun tidak harus rinci, setidaknya mujmal, global, gitu ya. Gitu. Oke, lanjutkan. Oke, hukum mempelajarinya ya. Hukum mempelajarinya itu, lihat, fardu ain harus saya sampaikan, Bapak. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu kampung, kemudian ada orang yang mampu ilmunya, maka yang lain bebas usahanya, bebas. Tapi kalau fardu ain, maka ini tidak terwakili. Paham nggak? Paham ya? Jadi fardu ain itu wajib gak bisa diwakilin siapa-siapa. Oke, jadi kitanya hanya berdosa kalau nggak bisa. Oh iya. Kalau fardu kifayah, misalkan di satu kampung, misalkan ilmu tajwid, di satu kampung tingkat ke-RW-an misalkan hanya seorang yang paham ilmu tajwid, maka yang lain sudah enggak terbebani lagi. Bisa? Oke ya, lanjutkan. Pas Contoh lainnya yang nggak lainnya, kelihatan. Pak, contoh yang lainnya, contoh fardu ain. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau misalkan kita tidak hadir pun untuk mensolatkan jenazah, mengurusi jenazah, nggak masalah. Ya. Tapi memang sudah ada di satu wilayah kampung itu. Ngerti? Paham ya? Ngerti, Pak? Pas lainnya kelihatan. Naona, Acis, naona. Lainnya nggak ada. Nah, ada ayat lainnya. Nggak tahu, kelihatan semuanya. Ada di sini ada. Itu mah jaringannya. Kedap. Ini mah ada juga Teh Santi. Mosna nah ngalinya. Enggak kita. Dadah. Nah, Teh Kedap. Santi. Teh Santi ini itu. Oh, oke. Ada nggak? Belum ada. Belum ada, Belum Pak. ada. Ada? Sampai poin kedua. Betul. Iya. Tujuan dari ilmu ini itu ya. Wow. Ya, tujuan dari ilmu. Wa aqliyu bisihatil islami. Oke? Ini yang lain nggak muncul ininya. Nggak Iya. muncul. Wajahnya nggak muncul. Muncul. Udah. Nggak muncul, Pak. Yang lain pada kemana? Udah Oke. ada.
Hanya seorang yang ada. Aduh, aduh, Nanti aduh. saja. Nggak muncul. Tapi slide-nya kelihatan. Ada nggak slide-nya? Nggak Nggak ada. ada. Slide-nya ada sampai poin 2. Oke, yang lain gimana nih yang lain nih? Nggak muncul. Tambah Aji Ungu merenji. Nggak muncul, Pak. Ada Jadi nggak? pindah-pindah. Kalau Pak main heula ke warung. Main ke warung. Jajan warung. Pindah Bapak. Kedap. Melki. Bu sob. Udah. Ini ya? Ada nggak? Bu. Saya Pak. Ada. Ini kelihatan. Pak, ini bisa direkam nggak, Pak? Ada Pak. Pak, Ada ya. bisa direkamnya ini ya? Bisa. Pembahasan sekarang bisa direkam. Nah, Menjaga lupa, Pak. Menjaga siap. lupa. Kelihatan ada. Lanjut ya. Mangga lanjut. Abdul Aziz mah begitu Kata Santi mau kayak gitu. Aji Oke. mah sensitif. Cie. Oke. Kan ya. Tujuan ini ya, tujuan ilmu tauhid itu adalah al-iqtina'ul qalbi. Kepuasan hati dan akal terhadap kebenaran Islam. Jadi memang kalau orang sudah mantap ilmu tauhid, maka hatinya akan puas. Keyakinannya akan mantap gitu. Lanjutkan. Sementara mempelajari lebih dari itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu hadis tentang toharo, kita tidak tahu hadis tentang wudhu, itu nggak masalah. Ada para ulama yang faqih, yang paham, para fuqahanya. Tapi kalau ilmu tauhid tidak bisa di. Oke, lanjut. Al-Quran adalah kitab tauhid terbesar. Ini. Kenapa? Karena pembahasan utama dalam Al-Quran adalah tauhid. Jadi kalau dibagi dua, menurut periode turunnya Al-Quran, Al-Quran turun dalam dua periode, satu periode Makkiyah, yang kedua periode Madaniyah. Oke? Periode Makkiyah itu selama 13 tahun dan periode Madaniyah selama 10 tahun. Kan perjuangan Rasulullah itu berapa tahun? Ada yang tahu? Rasulullah berdakwah berapa lama? Saya tahu nggak? Belum. Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. Jadi konsepnya itu berdasarkan turunnya Al-Quran. 23 tahun itu dibagi dua. Di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Di Madinah berdakwah selama 10 tahun. Tiga tahun, Pak. Ya, dibagi dua periode. Di Mekah
selama 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun. 13, 10 Madinah. Madinah 10 tahun. Nah, pembahasan yang terbesar di Mekah itu selama 13 tahun itu fokus pembahasan tentang tauhid. Fokus pembahasan tentang tauhid. Ya. Atau disebutnya itu tasyri'il aqidah wal akhlak. Jadi Tasyri'il. selama 13 tahun itu Allah menurunkan Quran kepada Rasulullah itu fokus menguatkan, mengokohkan tauhid akidah para sahabat-sahabatnya. Kalau di Madinah itu bicara tentang hukum. Di Madinah berbicara, ya. Tasyri'il akidah apa? Wal akhlak, wal akhlak, Wal akhlak. akhlak. Jadi fokus pembahasan di Mekah itu mengokohkan akidah dan memperbaiki akhlak para sahabat. Kalau di Madinah nanti berbicara hukum 10 tahun. Iya, Madinah mah 10, Mekah 13. Oke ya, paham ya? Jadi fokus pembahasan tauhid lebih lama dibanding dengan fokus pembahasan tentang hukum-hukum muamalah di Madinah. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Tidak ada satu halaman pun di dalamnya dari awal hingga akhir kecuali berbicara tentang tauhid. Itu isi Al-Quran. Walaupun misalkan Al-Quran membahas tentang sejarah, membahas tentang fikih, membahas tentang muamalah, munakahat, pernikahan, itu pasti tidak akan lepas tentang bicara tauhid. Misalkan di akhir kalimatnya di sebuah ayat, innallaha sami'un basir, misalkan dia, innallaha ghafurur rahim, itu senantiasa diingatkan kepada tauhid, kepada Allah lagi. Walaupun pembahasan sebelumnya membahas tentang masalah hukum, masalah fikih, gitu. Oke, lanjutkan dulu. Bahkan dapat dikatakan bahwa ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, tadi Makkiyah, yang 13 tahun itu, seluruhnya berisi tauhid dan yang terkait dengannya. Paham ya? Disebutnya ayat-ayat Makkiyah. Atau nanti di Madinah itu ayat-ayat Madaniyah. Oke. Kemudian bagaimana sikap kita selaku muslimin terhadap tauhid? Harus seperti apa? Karena orang muslim itu sebetulnya masih umum. Belum tentu mereka beriman. Oke? Muslim itu masih umum. Belum tentu beriman atau belum tentu dia seorang mukmin. Jadi bagaimana sikap seharusnya respon seorang mukmin terhadap tauhid? Ya. Yang pertama, ihtimam. Ihtimam itu peduli, perhatian. Ihtimam bihi. Harus penuh perhatian terhadap tauhid. Maka pada saat itulah mereka akan memperoleh kemuliaan, izzah, dan kepemimpinan as-siyadah. Kira-kira hari ini
kaum muslimin secara umum di seluruh dunia apakah sedang memperoleh kemuliaan, al-izzah, kekuasaan, keperkasaan, atau seperti apa kondisi kaum muslimin hari ini? Yang kira-kira hari ini kira-kira sedang berjaya, berkuasa itu orang-orang muslim atau non-muslim? Non-muslim. Non-muslim. Nah, di antara penyebabnya, karena hari ini kaum muslimin kurang begitu memiliki perhatian terhadap tauhid. Gitu ya? Ya. Oke. Jadi problem pertama kenapa umat Islam terpuruk di dunia ini hari ini, banyak kaum muslimin yang terjajah, itu diantara penyebab utamanya adalah tauhid. Ya. Akidah atau keimanannya. Namun saat mereka mengabaikannya, ya, ihmaluhu, maka pada saat itulah mereka akan memperoleh al-dillah atau kehinaan dan kekalahan, al-inhizam. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Oke ya. Jadi inilah problem yang hari ini kenapa menimpa umat Islam seperti itu. Nah ini kemudian pentingnya nih, penting ilmu tauhid ya. Ternyata yang menjadikan amal seseorang itu diterima atau tidak, itu juga tauhid. Ya. Syarat diterimanya amal min syuruti qabulul amal adalah iman. Ini iman dan Islam. Jadi iman itu memang sebetulnya identik dengan tauhid. Kita mau menyebutnya tauhid, mau menyebutnya akidah, mau menyebutnya keyakinan, mau menyebutnya iman, sama. Ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Esensinya sama. Tauhid, akidah, iman, maupun yakin, keyakinan. Semua sama. Kemudian pintu iman dan Islam adalah 2 kalimat syahadah. Ya. Jadi pertama, ketika misalkan seseorang non-muslim, khususnya, ketika dia ingin masuk, ingin menjadi mukmin dan muslim, maka 2 kalimat syahadah inilah yang menjadi inti dari tauhid untuk menjadi pintu masuknya dia ke dalam Islam. Oke, jadi pahami? Bisa. Oke. Agak berisik nih. Jadi syahadah itu kalau kita bagi 2, asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadat tauhid, dan wa asyhadu Muhammadur Rasulullah adalah syahadat risalah. Syahadat tauhid dan syahadat risalah. Oke. Ini ya, dipertegas lagi. 2 kalimat syahadat adalah tauhid itu sendiri. Ya, kalau kita umpamakan tauhid sebagai pondasi, sebagai akar dalam pohon, maka apakah
apakah kita bisa membangun sebuah bangunan tanpa ada fondasi? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kita membangun sebuah bangunan tanpa ada fondasi? Tidak. Tidak bisa. Apakah tumbuh batang, pohon, daun, cabang tanpa ada akar? Gitu. Tidak. Oke ya. Jadi memang itu menjadi pokok. Kalau akar letaknya di mana? Di dalam, di atas? Di bawah. Di bawah, dalam tanah? Ya. Iman di mana iman? Iman di mana letaknya? Batang. Kan sebagai eta. Sebagai Iman letaknya di mana iman? yang Di hati. Di hati ya. Akar kelihatan nggak di tanah? Tidak. Paling sedikit yang muncul-muncul aja ya. Begitupun iman. Iman pun sama. Iman pun tidak kelihatan. Ya. Jadi kita nggak bisa mengukur keimanan seseorang. Paham ya? Kita nggak bisa mengukur keimanan seseorang, ketakwaan seseorang. Karena letaknya di hati. Makanya seorang mukmin itu dia harus bisa bersikap rendah hati terhadap yang lain. Karena tidak ada yang bisa diunggulkan dari dirinya. Ya. Bapak tidak bisa misalkan mengukur tingkat keimanan Alma misalkan, nggak bisa. Jadi Bapak pun nggak pantas ketika harus merasa lebih beriman, lebih bertakwa dari Alma. Atau dari siapapun lah contohnya misalkan ya. Teh Santi nggak bisa merasa lebih bertakwa dari Dewi. Karena Teh Santi nggak bisa mengukur tingkat ketakwaan Dewi. Ya? Walaupun akhirnya nampak dalam akhlaknya gitu. Ya, nampak dalam lahiriahnya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan, yang penting mah hatinya saja, itu pun salah. Walaupun misalkan punten-puntennya, misalkan nggak dijilbab pun yang penting hatinya, itu salah. Ataupun misalkan sebaliknya, ada walaupun dia berjilbab misalkan, tapi tetap kan begitu, itu juga salah juga gitu ya. Jadi harus lahir batin. Imannya bagus, juga akhlaknya pun bagus. Kayak tadi, tasyri'il akidah wal akhlak. Harus bagus. Gitu. Oke, dilanjutkan. Iman adalah asasul amal. Ya. Iman adalah asasul amal. Allah tidak menerima amal kecuali dari orang-orang mukmin. Orang kafir gimana orang kafir? Diterima nggak? Tidak. Oke, orang kafir nggak diterima. Harus yakin. Harus yakin. Yakin. Ini prinsip, ini sebuah akidah. Bapak tidak bisa toleransi dalam hal ini. Gitu ya. Harus yakin. Soalnya beda itu. Ya, ini bicara akidah, bicara prinsip ya, bicara prinsip. Ya. Kalau prinsip harus mengakar, tidak boleh ngambang-ngambang kalau prinsip itu. Tapi metode dakwahnya, nah gitu ya. Metode dakwahnya walaupun ke orang non-muslim, orang kafir, berbeda agama, itu tetap harus toleransi. Gitu. Kemudian orang-orang yang tidak beriman ketika beramal tidak mengharap pahala darinya.
tidak takut padanya, tidak menginginkan keriduannya, tidak peduli apakah yang mereka lakukan itu halal atau haram. Jadi orang-orang kafir tidak beriman, kalau beramal itu mereka tidak mengharap ridho Allah. Malah hanya kadang-kadang untuk memuaskan nafsunya. Kalau beramal mereka tanpa ada rasa takut kepada Allah. Tidak ingin ridho Allah. Ujung-ujungnya mereka tidak peduli apakah yang dilakukan itu halal atau haram. Gitu ya? Paham ya? Oke, jadi ciri-ciri orang mukmin itu sebetulnya gampang. Mereka mengabaikan hal yang benar dan salah, baik buruk diabaikan. Tidak peduli hal haram. Yang penting terpuaskan hawa nafsunya. Gitu. Nah, ini silakan nanti dikajinya di luar pertemuan kita. Silakan dikaji nanti. Ini menguatkan tentang iman adalah asasul amal. Asas itu dasar, ya, fondasi dasar. Nah, ini tadi pintu Islam, tauhid, 2 kalimat syahadah adalah pintu masuk Islam. Ya. Kira-kira kalau kita masuk ke sebuah rumah, kita akan lewat mana? Kalau kita masuk ke sebuah rumah akan lewat mana? Lewat Lewat pintu. lewat atap. Pintu, Pak. Lewat pintu, lewat atap. jendela, lewat jendela. Pintu depan, Pak. Oke, nggak ke dapur nggak ya? Nggak ke dapur. Enggak, Pak. Kira-kira beretika kalau misalkan langsung ke belakang saja. Bisa kalau ada pintu lewat belakang. Itu mah Abdul Aziz, ya. Tajil, Pak. Ya. Oke. Aziz. Kemudian syahadat pun tidak akan sempurna jika seseorang tidak mengetahui ilmunya. Nah, masalah juga. Kalau misalkan 2 kalimat syahadat pintu masuk Islam, mungkin ini buat orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim masuk Islam. Tapi kalau syahadat, nah, orang muslim kita yang sudah muslim, sangat penting untuk mengetahui ilmunya. Betul nggak? Betul. Itu. Paham ya? Jadi muslim dan mukmin tidak perlu mengucapkan syahadah. Tapi yang penting adalah mengilmui syahadah itu. Menguasai ilmunya. Oke. Ya? Oke, siap. Lanjutkan. Ini sudah tadi ya, jadi ilmu tadi adalah ilmu yang penting menurut Islam. Oke. Asar tauhid, itu bekas dampaknya. Dampak seseorang yang memiliki ilmu tauhid dalam kehidupannya apa, seperti apa? Ya, akibat negatif bodoh terhadap ilmu tauhid. Ini dampak negatif. Kalau seseorang tidak paham ilmu tauhid, dampak negatifnya, satu, dia tidak memiliki orientasi hidup, mau ngapain sekarang ini. Oke ya, tidak punya tujuan hidup, hanya tersesat, terombang-ambing, hanya terjebak rutinitas saat ini, nggak tahu harus kemana, harus ngapain, sekarang kita hidup seperti apa, itu dia nggak tahu. Jadi orientasinya paling dunia saja. Dunia berputar-putar di sana, kayak orang-orang yang kasarung gitu ya. Kesasar.
Ya, Ya. ini siapa yang pakai peci ini? Nama hilapnya Namina teh. Adit, Pak. Adit, Oh. oke. Adit, Adit, Syekh Adit boleh. Adit di Syekh Adit. Leuweung. Apa? Adit di Leuweung. Ente kasasar. Contoh misalkan ya. Pasti Adit kalau melihat mobil lewat kemanapun ikut nggak Adit? Adit, Ya, Pak. kalau Adit di Leuweung, kasarung, ya. Ayo we mobil ngalangkung. Teu apal mobil teh ka mana Adit? Kiring mau Adit, Wah, Pasti ikut. pasti ikut. Itu yang tersatu begitu. Jadi yang tersesat itu Tidak tahu tujuan. betul, sok kacandak sakaba-kaba. Nah gitu ya. Sakaba-kaba kacandak. Oke. Pak mau Ya, bertanya Pak. boleh? Boleh silakan. Gimana kalau misalkan yang mengakui Allah tapi dia Gimana, Teh? hanya ya, jadi dia mengenal Allah, dia mengakui Allah tapi Oke. dia tidak mau punya tujuan hidup, jadi mau mengalir seperti apa yang dikasih takdir sama Mawat Allah gitu katanya mah. kayak gitu. Jadi Mawat gitu jadi mah. misalkan nggak mau nikah, nggak mau apa, jadi ini apa nggak punya tujuan hidup seperti itu, ini enggak. Tapi dia mengakui bahwa takdir Allah tuh ada, tapi dia sendiri tidak mau ada tujuan seperti kebanyakan orang. Kalau Mawat begitu itu mah. berarti Mawat belum itu. benar tauhidnya. Ya, belum benar. Belum benar tauhidnya. Tidak sebatas mengakui. Tauhid itu asal kata dari akada bukan, Pak? Bukan, Akoda. bahkan itu akidah. Oh, akidah. Tauhid itu wahada, Wahada berarti satu ya? menyatukan, mengesahkan Dan Allah. mobil ini gitu. Ya, Ya, Pak. mengesahkan. Oke. Jadi nggak benar ya teh ya kalau misalkan dia mengakui Allah tapi tidak ada dampak tauhid. Itu nggak benar. Tauhid. Pak, Ya, Abdul Aziz. izin bertanya, Pak. Boleh. Kan kalau misalkan tadi kalau misalkan dalam ilmu tauhid itu kan dasarnya itu adalah sebuah syahadatain, kalau nggak salah itu saya mengetahui itu keterangannya dari kitab apa ya, Jadul Badiah kalau nggak salah. Nah, di situ kan ada keterangan kalau misalkan syahadatain itu wajib untuk setiap orang-orang yang mukallaf. Nah, kalau misalkan mukallafnya itu apa sih, Pak, di situ, Pak? Mukalaf itu usia balik, usia habis, sudah mampu membedakan ya baik dan buruk. Mukalaf itu taklif, sudah dibebani syariat. Berarti kalau misalkan itu mah balik ya, Pak ya? Balik, betul. Nah, kalau misalkan tadi kan di dalam keterangan kan wajib untuk setiap mukallaf, apakah itu hanya untuk orang-orang non muslim atau sama muslim juga, Pak? Seluruh manusia itu kan sudah muslim ya. Sudah muslim saat dia lahir. Oke. Kewajiban orang tuanya lah yang harus memelihara fitrah. Jelek anjir jaringannya. Aduh. Kewajiban orang tuanya yang harus memelihara fitrah anaknya. Kan online dia. Jadi kalau sudah balik pun, tapi dia terpelihara fitrahnya,
maka dia akan mudah untuk bisa melaksanakan syariat-syariat Allah. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa memelihara fitrah anaknya, ya, dikhawatirkan juga tadi. Maka kewajibannya adalah memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid atau syahadah. Bisa ya, dipahami ya? Jadi yang menjadi beban itulah orang tuanya yang harus hati-hati. Itu. Lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Yang kedua adalah tertipu oleh dunia yang fana. Apa arti fana? Pana. Rusak. Dunia ya, ini sifat dunia. Sifat dunia itu rusak. Tidak bako, tidak kekal. Nah, mereka orang-orang yang tidak bertauhid, maka akan mudah tertipu. Padahal kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Oke. Bukan kehidupan dunia. Ini pada kemana ini yang lain pada kemana? Tidur kayaknya, Pak, belum bangun. Tidur belum bangun. Oke, bangunin. Adit. Bangun. Subuh, tahajud. Subuh tahajud. So kemana-mana lah raya itu mana? Dini hari ya. Sholat duha. Nah, boleh, Pak. Eta saya eta nembe saha suarana eta? Anwar, sanes. Sopian. Mohon, Pak Sopian. Bapak eta buka bobo eta mah karhut. Eta mah lulungu kene eta mah lulungu kene. Si betul. Pak, itu sambil perjalanan, Pak. Ini sambil ini mau. Boleh. Iya. Boleh teh mangga sok, boleh. Kemana teteh? Kemana? Iya kan sambil ke kampus sambil nganterin anak sekolah dulu. Iya, Ajis mah gombal bae. Apa tuh Adit Oke, baca? lanjutkan ya. Yang ketiga adalah Kopeh yang soal. Siap. merajalelanya kemaksiatan dan kerusakan. Ini juga faktor orang-orangnya belum bertauhid atau tauhidnya rusak. Gitu. Toib. Nah, ini kalau dampak positifnya sebaliknya ya. Satu, memiliki orientasi hidup yang jelas. Tahu dia dari mana asalnya, kemudian juga tahu sedang apa hari ini, kemudian akan kemana pulang, dia akan paham. Tidak kasar, gitu. Kasar. Ya, kasarung lah gitu. Yang kedua, tauhid melahirkan kedamaian di antara manusia. Jadi kalau tadi arti tauhid itu adalah menyatukan, mengesahkan, setelah jiwanya bersatu dengan Allah, jiwanya bersatu dengan Allah, maka dia pun akan berusaha untuk menyatukan umat manusia. Itu. Kira-kira hari ini realitas kehidupan dunia masyarakatnya berpecah belah atau bersatu? Pecah belah, Pak. Pecah belah. Pecah belah. Pecah belah. Hanya bisa disatukan oleh orang-orang yang bertauhid. Gitu. Yang bisa mengendalikan hati siapa? Yang mampu mengendalikan hati siapa? Kita Hati manusia. Diri sendiri. Allah ya. Allah kalau Allah, itu. Pak. Oke, kalau dia sudah dekat dengan Allah, maka makhluk pun akan bisa disatukan. Gitu. Bentar.
Oke, lanjutkan. Kemudian yang ketiga, asarnya dampak tauhid dalam kehidupan seorang itu membuka pintu kebaikan. Ya. Nah, ini sudah selesai. Ya. Jadi materinya sampai sana, sampai dampak tauhid terhadap kehidupan seorang muslim. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bahkan Adit baru Selesai, join Pak. tadi teh. Berarti yang materi pertamanya kurang paham, maksudnya emang belum tahu gitu. Ke awal lagi ya. Iya, soalnya baru join tadi teh. Gimana kamu awal ya, Adit? Ih, Kamu nawai. kan wifi-nya palemot, banyak yang pakai di rumahna. Kuota lain pakai wifi. Kan di rumah mah ada wifi. Buat apa ada wifi atuh? Aja. Mangga Adit, tinggal Adit Tadi kelas mana? nanti di share lah slide ya. Nanti di share slide di grup ke Abdul Aziz lah yang nomornya ada, atau ke Dewi. Iya, Pak. Yang kedua. Oke, ada pertanyaan yang lain. Nanti kalau dari awal saja nanti dicek sama Adit. Siapa? Buat pertanyaan nanti dikaji dulu, Pak. Baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, cukup. Ya, Masih menerima pertanyaan nggak Pak? masih silakan, masih ada waktu, silakan. Kan dari tadi. Gini Pak, yang tadi yang ditanyain yang ya kata Bapak ilmu tauhidnya belum benar karena dia emang nggak punya tujuan hidup kayak orang kebanyakan gitu, tapi Belum punya tujuan dia hidup. menerima takdir Allah katanya kayak gitu. Nah, buat ngelurus ini gimana tuh Pak? Punya saran nggak Pak? Itu harus Jadi dibina. lebih ke Balik lagi ke pasrah, diri Pak. sendiri apa ya? Itu mah. Itu mah harus direhabilitasi. Harus ditausiahi itu mah ya. Itu Harus mah dikasih ceramah. Harus diluruskan cara berpikirnya. Berarti kurang siraman rohani mungkin ya Pak ya? Iya. Kurang perhatian. Pertama yang perlu diluruskan adalah pikirannya. Karena kalau cara berpikir salah, nanti akan salah juga dalam bersikap ya atau berperilaku. Maka kita harus bisa meluruskan dulu dari cara berpikirnya dulu. Berpikir. Ya, atau hijratul fikri. Hijrah pikiran. Kalau ini Pak, kalau peran kita sebagai teman gimana Pak? Tadi tausiah, menasihati. Mengasih solusi ya Pak, mengasih saran. Kalau bisa ajak ngaji sama Teh Santi gitu. Menurut ini ya kadang Ayana alam. Iya gitu ya. Bawa beli dulu yang tali. Ada lagi silakan. Apa ya? sudah tidak. Tadi pengen nanya tapi gak tahu materi pertamanya. Itu mah ngebahas rukun iman. Urgensinya. Oh, ngebahas rukun. Kemudian urgensi ilmu tauhid. Pentingnya ilmu tauhid. Penting. Pak, izin bertanya. Boleh, Abdul Aziz, silakan. Kalau misalkan wujud dari rukun iman itu sendiri terhadap apa ya? Ya mungkin salah satunya terhadap malaikat. Udah digantungin tadi tinggal Wujudnya itu seperti apa, Pak? Aplikasinya, Wujud. Ya mungkin ya aplikasi. Iman kepada malaikat itu, kita yakin nggak ada malaikat yang menuliskan amal baik buruk? Yakin nggak? Yakin. Yakin kan? Kita mah nobar. Yakin, Pak. Maka
maka kita harus bisa menjaga ya untuk tidak berbuat buruk karena ada malaikat hati di kita. Yang pada berisik tuh gak kedengeran. Enggak. Aplikasi dari iman Nggak tahu kepada ya. malaikat itu kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk Du Dewi. di antaranya